100% lebih itu keuntungannya. Berarti sistem yang salah itu ya, kalau diterapkan ya. Kalau bisa sih ya karyawan sejahtera, lebih tidak hanya cukup buat makan saja. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu kapitalisme dengan kawan saya yang satu ini. Oke Pak, perkenalkan dulu Pak. Oke, saya Wawan. Oke, yang pertama itu apa yang kamu ketahui tentang kapitalisme di negara Indonesia ini ya? Kalau membahas kapitalisme tentunya sangat luas ya sebenarnya. Dan kita sendiri punya pandangan masing-masing tentang kapitalisme. Ini saya menjelaskan dari sudut pandang saya saja, bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem yang tentunya menguntungkan bagi segelintir orang. Di sini segelintir orang itu ya pemodal besar, para pemilik modal, dan pokoknya penguasa juga bisa terlibat di situ. Dan yang paling dirugikan ya orang-orang kecil, ya buruh-buruh gitu. Jadi kapitalisme itu timbang tindihnya sama pemilik modal yang dia sangat kuat, akhirnya menindas para buruh yang kecil. Sistemnya kayak gitu. Untuk dampak dari kapitalisme sendiri itu bagaimana Pak? Dari kapitalisme tentunya di sini para buruh pabrik sangat terasa ya. Jadi buruh pabrik itu kehidupannya sangat monoton. Mau dia kerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kayaknya tidak akan bertambah, ya cuma itu aja. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cuma buat makan, punya tabungan juga paling sedikit. Nah, padahal mereka secara pekerjaan sangat dikuras tenaganya. Setiap hari mereka harus bekerja 8 jam. Itu nanti masih ditambah lembur, kalau ada lembur itu kan sangat menyita waktunya mereka, bahwa mereka tuh punya keluarga, harusnya bisa banyak waktu juga buat keluarga. Dan di sistem selain kapitalis, sebenarnya sosialis itu dalam pekerjaannya itu cukup, seseorang itu kalau bekerja itu cukup 4 jam saja sudah cukup sebenarnya. Berapa jam? 4 jam. 4 jam dalam sehari itu sudah cukup. Jadi ketika misal kebutuhan dunia itu kita produksi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dunia gitu ya. Misal yang produksi di kain, yang produksi di alat apa gitu, itu orang itu hanya bekerja 4 jam saja cukup, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan setiap hari gitu. Tapi kenapa di sistem kapitalisme itu menjadi 8 jam ya? Karena di 4 jam berikutnya itu untuk keuntungan para pemilik modal besar itu tadi. Berarti itu namanya memperkaya yang punya modal besar itu ya. Dan menggenjot ya orang-orang yang menjadi buruh tadi. Dia dipaksa bekerja keras tapi gajinya ya cuma bisa untuk kehidupan sehari-hari aja. Kok bisa gitu ya Pak ya? Ya memang sistem kapitalisme itu erat kaitannya dengan keserakahan. Jadi memang keserakahan itu memang menjadi penyakit bagi umat manusia sih. Di agama pun juga dikatakan begitu. Manusia itu tidak henti-hentinya dengan ketamakan, keserakahan itu. Kalau kita tidak bisa mengontrol itu, ya kita akan semakin rakus gitu. Nah, berikutnya untuk kapitalisme di lingkungan sekitar kita sendiri itu kayak apa Pak? Seperti apa itu? Kalau di sekitar kita paling dekatnya ya tadi yang di pabrik, terus pemodal besar. Kalau di lingkungan selain pabrik, misal di para pelaku-pelaku tengkulak itu, misal
berupa beras atau tengkulak kopi. Mereka dia tentunya punya modal ya. Iya, oke. Punya modal besar, terus dia mampu membeli dalam jumlah besar, kemudian dia punya reseller lagi, dan otomatis reseller itu kan mengecar dari apa yang sudah dikulak dia. Tentunya dengan harga, misal ya, kita bermain di beras misal dalam dia bisa membeli tengkulak itu bisa membeli beras 1 ton. Katakanlah 1 ton kita taruh di harga 100 juta misalnya. Kita tidak bicara dengan harga beras yang sekarang ini, kita umpamakan saja 100 juta. Tapi dengan dijual ngecer nantinya, dia bisa mendapat keuntungan dari 1 ton itu menjadi 1 M. Jadi keuntungannya dia bisa 900 juta sendiri kan dengan mengecer itu. Jadi ya yang punya modal besar ya dia bisa sangat memperkaya dirinya dia dengan yaitu tadi membeli barang murah dari para petani tapi menjualnya bisa mahal. Seperti halnya saya kasihkan contoh ya Pak ya. Seumpama saya ingin membuka kafe Pak. Ya, saya mempekerjakan Anda dan 1 karyawan lagi ya. Saya yang punya modal ini contoh. Ya, di kafe itu pasti ada alat Pak untuk pembuatan kopi. Ya, pasti itu harganya ya nggak sedikit tuh. Ya 100 juta lebih ya. Nah, dalam 1 tahun saya mempunyai karyawan 2, saya gaji 1,5 juta ya Pak ya. 2 berarti untuk 2 orang dalam 1 bulan 3 juta ya Pak. Iya. Dan pendapatan saya dalam 1 tahun itu ya Pak ya, kemungkinan 500 juta sampai 700 juta seumpama ini ya Pak ya. Nah, itu saya kemudian 1 tahun berikutnya saya membelikan mesin lagi Pak, tidak menambahkan upah karyawan saya yang tadinya 1,5 juta. Itu termasuk sistem kapitalis atau gimana Pak? Itu juga bisa termasuk di dalam ranah sistem kapitalis ya, karena dengan keuntungan Mas yang kalau kita bandingkan dengan karyawannya Mas tadi yang cuma berarti kan 3 juta untuk 2 orang, itu 1 bulan, kalau 1 tahun baru di sekitar angka 60 jutaan. Sedangkan keuntungan Mas tadi di 1 tahun sampai 700 juta itu kan perbandingannya sangat jauh kan Mas. Terus kalau itu di tahun berikutnya itu untuk membeli alat kopi lagi untuk memperbesar usaha Mas, lebih baiknya untuk mensejahterakan 2 karyawan Mas tadi biar lebih sejahtera dan biar Mas tidak mendapat, maksudnya perbandingan antara pendapatan jenengan sama karyawan tidak terlalu banyak gitu. Maksudnya tidak sampai 100% lebih. Kalau itu kan tadi 700 juta dengan 60 juta kan 100% lebih itu keuntungannya. Berarti sistem yang salah itu ya, kalau diterapkan ya. Kalau bisa sih ya karyawan sejahtera, lebih tidak hanya cukup buat makan saja kan. Kalau 1,5 juta itu paling cuma buat makan saja, habis mereka tidak punya tabungan untuk berikutnya. Tapi dengan Mas punya keuntungan 700 juta kan Mas sudah bisa menabung dengan berinvestasi di lain hal juga. Jadi ketimpangannya sangat jelas. Padahal kan di sini yang menjadi ujung tombak di usaha Mas kan ya pegawai-pegawai tadi yang selalu hadir di tiap harinya melayani konsumen gitu. Jadi harus menambah gaji karyawan, kesejahteraan ya. Oke, paham. Berarti kalau Masnya lihat di sekitar kita itu ya kayak gitu atau gimana sistemnya Mas? Ya memang praktek-praktek di usaha sekarang itu memang banyak seperti itu ya, pengennya
pemilik usaha itu ya untung segede-gedenya, tapi menggaji karyawan ya sekecil-kecilnya gitu. Itu yang seharusnya agak dikurangi kalau kita pengen memakmurkan lingkungan kita dan nantinya imbasnya ke Indonesia juga gitu. Kalau kita sudah mencoba tidak perbandingan itu, penghasilan itu tidak terlalu banyak, ya nanti kita akan lebih enak untuk melihat Indonesia lebih makmur gitu. Nah, untuk sistem yang pas diterapkan di Indonesia itu selain kapitalisme itu gimana Pak? Kalau melihat dari warisan pahlawan kita Bung Hatta, ya koperasi itu sangat tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Jadi kenapa koperasi itu relevan, ya karena memang asas koperasi itu gotong royong. Jadi kalau kita contohkan lagi kembali di kapitalisme tadi, pemilik modalnya hanya paling pemiliknya itu cuma 2 orang, misal kita berdua usaha bareng, terus karyawan yang tadi kita gaji itu tidak diikut sertakan dalam kepemilikan kafe tadi. Jadi mereka hanya menjadi pekerja, terus selama dia betah di situ ya cuma menjadi pekerja yang gajinya cuma segitu, terus dengan kita berdua dapat untung gede gitu. Tapi kalau di sistem koperasi kita welcome dalam arti ketika pekerja tadi pengen lebih mendapat penghasilan lebih, terus pengen memiliki usaha kita bareng juga bisa. Dalam arti mereka tidak hanya menjadi pekerja, melainkan menjadi pemilik atas kafe itu juga. Jadi di sisi lain dia pekerjanya juga semakin giat, terus kesejahteraannya dia juga semakin bertambah gitu, karena dia tidak hanya mendapat penghasilan dari gaji tiap bulan, melainkan dari keuntungan kafe tadi. Jadi yang 700 juta itu mereka juga dapat dari situ sesuai modal dia gitu. Jadi kalau di koperasi ya modal itu bukan menjadi alat penentu usaha sih Mas. Dalam arti kita berdua usaha, modalnya Masnya lebih tinggi daripada modalku. Kalau di kapitalisme kan karena modalnya Mas paling tinggi, ya Mas yang berhak menentukan arah usaha. Usahanya mau tak bikin seperti ini, Mas yang menentukan. Tapi kalau di koperasi itu kita satu suara, aku satu suara, Mas satu suara. Terus pegawai tadi yang ikut dalam koperasi kita ini itu juga mendapat satu suara. Jadi kita tidak punya dominan suara yang lebih banyak, itu enggak. Jadi yang idenya paling bagus ya itu yang dipakai. Jadi lebih menghargai manusianya daripada modal tadi. Kalau kapitalis kan sangat menghamba-hambakan modal. Kalau modalnya tinggi ya kamu berhak berbicara, berhak menentukan gitu. Kok Masnya kok tahu apa tentang koperasi? Memangnya Masnya terlibat ya di koperasi itu sendiri? Awalnya sekarang saya terlibat di koperasi, namanya koperasi Kabelan. Jadi saya awal terlibat di koperasi itu juga belum paham ya, maksudnya belum paham banget gimana sih sistem koperasi, terus apa sih bedanya koperasi dengan kapitalisme gitu. Terus awalnya kan saya dulu di Jogja, terus kemudian pulang, hanya gabung di sini tuh hanya sebenarnya pengen punya wadah aja di Kendal gitu. Terus bergabung di koperasi Kabelan ini, terus di situ belajar tentang koperasi. Oh ternyata koperasi itu seperti ini, prinsipnya seperti ini. Jadi sangat relevan dengan keadaan Indonesia yang saat ini, yang dimana ya Indonesia itu asasnya kan gotong royong. Dan kalau kita ngomong koperasi, stigma di Indonesia memang masih jelek Mas. Maksudnya jelek itu karena koperasi di masyarakat mesti dikenal sebagai apa sih koperasi simpan pinjam ya gitu. Koperasi yang
yang simpan pinjam itu kebanyakan juga tidak menerapkan nilai-nilai koperasi sebenarnya, Mas. Melainkan dia hanya memakai nama koperasi di perusahaannya itu, tapi tidak menerapkan kepemilikan tadi. Jadi pegawainya yang ada di situ dia cuma digaji bulanan saja. Harusnya kan kalau dia memang menerapkan koperasi secara prinsip kan pegawainya juga bisa memiliki saham atas kepemilikan perusahaan itu. Jadi ketika PNS itu punya dana pensiunan, nanti ketika dia sudah pensiun, kalau di koperasi itu juga punya, Mas. Jadi ketika Masnya sudah tidak aktif maksudnya sudah tua, tidak bisa bekerja lagi di perusahaan itu, ketika perusahaan itu dikelola dengan koperasi dan Masnya sudah tua, Masnya tetap dapat penghasilan dari situ karena Masnya punya saham di situ. Itu hampir sama dengan gaji pensiunan lah. Jadi kesejahteraannya benar-benar sangat dijamin. Kalau di luar negeri pun koperasi itu sangat besar, maksudnya namanya itu sangat populer. Di Amerika perusahaan listrik itu dimiliki oleh pegawainya sendiri. Jadi pelanggan-pelanggannya itu juga menjadi pemilik dari misal kalau di Indonesia PLN. Jadi PLN itu tidak dimiliki oleh perusahaan negara saja atau segelintir orang saja, tapi dimiliki oleh warganya juga. Jadi warganya tiap bulan membayar tagihan listrik, tapi tiap tahunnya dia juga dapat keuntungan dari PLN itu tadi. Itu di Amerika di perusahaan listrik ada yang menerapkan sistem koperasi seperti itu. Ada lagi contoh di New Zealand, itu awalnya dari dia peternak sapi. Dia dulu peternak sapi terus dimanfaatkan susunya. Dia dulu hanya punya 20 ekor sapi waktu pertama merintisnya itu. Kemudian dia menjadi perusahaan yang bergerak di bidang susu. Dia mensuplai 30% kebutuhan susu dunia, dan itu menjadi perusahaan susu terbesar di New Zealand, dan karyawan-karyawannya ya juga menjadi pemilik dari perusahaan itu karena menggunakan asas koperasi tadi. Ya, Pak. Kesimpulannya di Indonesia ini apakah bisa sistemnya diganti dengan koperasi? Ya, sangat bisa. Tentunya kesadaran atas koperasi itu akan membuat para kapitalisme itu kocar-kacir, dalam arti kita bicara dalam lingkup kecil aja di desa gitu. Iya, oke. Di desa itu orang-orangnya kebanyakan belum begitu sadar sih tentang koperasi, nilai-nilai koperasi yang sesungguhnya. Kita ambil di daerah saya aja, Mas, itu toko kelontong itu jaraknya 100 meter itu ada 3 toko kelontong, berarti kan di jarak 50 meter itu ada toko kelontong yang saling bersaing. Padahal penghasilan mereka dari toko itu kan, warung itu kan tidak seberapa, tapi mereka harus bersaing harga beras di sini, selisih sini, selisih sini. Padahal kalau misal di desa itu ada berapa warung, misal 50 warung, itu bergerak menjadi satu dalam misal tak contohkan salah satu bahan pokok kita aja. Ini hampir sama dengan contohnya tadi pemodal besar yang dia sistemnya yang dia tengkulak beras tadi. Ya, yang punya modal besar itu. Modal besar. Coba kalau para toko kelontong itu bersatu terus mengumpulkan modal jadi satu, dia kan bisa membeli beras banyak, dan mereka jual dengan asas koperasi di satu desa itu. Yang sebenarnya menjadi beras itu menjadi mahal kan karena dari gudang A, ini misal gudang A ini gudang pusat ya, terus didistribusikan ke desa-desa itu, terus turun ke warga-warga itu kan prosesnya sangat panjang. Itu yang membuat harga beras menjadi naik kan itu. Coba kalau dari sistem ini tadi kan
para pelaku kelontongan sudah punya modal besar nih karena mereka bersatu. Mereka langsung saja kulak dari gudang A yang pusat langsung didistribusikan ke desa. Itu kan memangkas jalur-jalur tadi yang harusnya ini mampir sini dulu kan harganya dinaikkan kan. Ini langsung dari gudang langsung ke warga kan lebih murah jatuhnya mas. Itu kan akhirnya mereka punya kesadaran bahwa oh nak kita bareng-bareng ini lebih bisa mensejahterakan warga toh. Dalam arti yang harusnya saya menjual ketika kita bersaing tadi, kita menjual beras di harga per kilonya misalnya 15.000, dengan kita langsung pula dan didistribusikannya langsung ke desa-desa, kita bisa menjual beras misal 11.000. Itu kan selisihnya lumayan banyak gitu mas. Dan itu kalau kita masih sendiri-sendiri, kita mau jual beras 11.000 itu sangat berat. Tapi kalau kita sudah bergabung tadi, terus kita pulangnya langsung 1 ton misal, itu jadinya lebih murah. Nanti kita akan bisa menjual ke warga beras lebih murah dengan kualitas yang sama. Itu yang membuat nanti para kapitalis itu kocar kacir, karena wah, mereka sudah tidak bisa mengakali lagi para masyarakat kecil yang sudah sadar akan koperasi itu tadi. Jadi kesadaran itu yang harus kita pupuk sebelum kita bergerak ke koperasi. Kalau kita tidak paham itu, soalnya koperasi hanya menjadi jubah saja mas, hanya menjadi jubah yang sebenarnya itu akan menobatkan koperasi itu ya paling kayak gitu-gitu aja, nggak bakal berkembang. Tapi kalau kita menerapkan koperasi dengan benar ya koperasi akan maju. Seperti di Amerika tadi perusahaan listrik, terus di New Zealand tadi perusahaan susu itu maju. Itu sih. Sudah mas. Ya, itu yang saya ketahui tentang koperasi dan kapitalisme ya. Soalnya kalau kita membahas kapitalisme itu jangkauannya aslinya luas. Tapi di sini kita umumnya saja ya mas ya, dan yang berada di lingkup sekitar. Dan untuk kalian yang nonton di video saya kali ini ya, kalian pasti mempunyai pendapat lain atau persepsi lain, bisa ditulis di kolom komentar saja. Nanti kita bahas rame-rame saja di komen ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita nanti sambung lagi kalau komen-komenan rame ya. Kita diskusi lagi apakah ada yang pro terhadap kapitalisme mungkin Ya, ada yang pro juga terhadap koperasi sebagai sistem ekonomi di Indonesia ini, agar Indonesia lebih maju, lebih makmur sesuai yang diajarkan oleh Bung Hatta dulu. Sistem koperasi itu adalah sistem ekonomi Indonesia, bukan kapitalisme. Udah ya, sampai sini ya. Oke. See you next time untuk video saya berikutnya, dan jangan lupa komen di bawah ya untuk pendapat kalian. Oke.